Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari anggota 1, Atik Sumadiati, NPM 2301010103, 2, Retno Ermawati, NPM 2301010104, 3, Anindya Tania R, NPM 2201010068. Pada hari ini akan mempresentasikan artikel yang kami baca dengan judul Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia Ramah Lingkungan terhadap Perilaku Inovasi Ramah Lingkungan Karyawan, Peran Komitmen Organisasi Ramah Lingkungan, dan Berbagi Pengetahuan. Latar belakang. Inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan pendorong utama modernisasi industri dan berperan penting dalam menstimulasi pembangunan ekonomi yang berkualitas tinggi. Inovasi dalam teknologi juga mengakibatkan masalah sumber daya dan lingkungan. Inovasi teknologi telah menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara di Tiongkok. Permusuhan tersebut dikarenakan perusahaan tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang eksternalitas negatif inovasi teknologi, yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural dalam sistem nilai inovasi. Perusahaan yang mempromosikan inovasi ramah lingkungan dapat memanfaatkan sumber daya mereka secara efektif dan mencapai peningkatan identitas perusahaan dan pangsa pasar, dan sangat penting bagi perusahaan untuk inovasi hijau. Tujuan penelitian. Tujuan pertama, menguji signifikasi GHRM dan pengaruhnya terhadap GIB karyawan. Tujuan kedua adalah untuk mengukur peran mediasi komitmen organisasi hijau atau GOC antara GHRM dan GIB karyawan. Tujuan ketiga adalah mengukur peran moderasi KS antara GHRM dan perilaku inovatif ramah lingkungan karyawan. Literatur yang terbatas terkonsentrasi pada peran yang dimainkan oleh skema GHRM dalam organisasi untuk mencapai kelestarian lingkungan. Pembahasan. Statistik deskriptif. Nilai mean dan deviasi standar atau statistik deskriptif, masing-masing variabel nilai mean GIB mencapai 3,921 yang menunjukkan bahwa responden semakin bersedia menerapkan inovasi ramah lingkungan dalam pekerjaannya. Nilai deviasi standar yang lebih tinggi akan mempertahankan penyebaran skor sampel yang menunjukkan bahwa data tidak dikelompokkan terutama di sekitar nilai rata-rata. 2. Validitas dan reliabilitas. Nilai V Cronbach, reliabilitas komposit atau CR, dan rata-rata varians yang diekstraksi atau AV. Reliabilitas masing-masing skala baik dengan V Cronbach lebih dari 0,80. Berdasarkan kriteria validitas yang direkomendasikan oleh Hare et al. Tahun 2021, pemuatan faktor standar lebih tinggi dari 0,6, rata-rata varian yang diekstraksi atau AV berkisar antara 0,618 dan 0,705, dan reliabilitas komposit atau CR berkisar antara 0,901 dan 0,934. Dengan demikian, ketiga standar validitas konvergen tercapai. 3. Analisis multikolonialitas atau PIV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai varians inflasi faktor atau PIV kurang dari 5. Karenanya, konstruksi tersebut tidak menunjukkan kemungkinan adanya multikolonialitas. Nilai PIV antara GHRM dan GIB dan GOC masing-masing adalah 1989 dan 1000. Dengan demikian, angka PIV yang beredar
juga lebih kecil dibandingkan angka antar elemen, sehingga menunjukkan tidak adanya masalah multikolonialitas. 4. Uji metode umum. Varian metode yang umum mungkin terjadi pada data bersumber tunggal atau pada desain penelitian cross-sektorial. Selanjutnya, uji satu faktor Harman diterapkan untuk mengatur apakah varian data sebagian besar dapat dikreditkan ke elemen tunggal. Karena nilai Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO masing-masing skala lebih besar dari 0,7, maka SPSS 240 diterapkan pada analisis faktor komponen utama keempat variabel. Tanpa rotasi, faktor persekutuan pertama menjelaskan 4,987% dari total variasi yang berada di bawah 50%, yang berarti tidak ada bias metode umum yang serius di antara variabel-variabel tersebut. 5. Uji validasi diskriminatif. Validitas diskriminatif dievaluasi dengan menggunakan kriteria Cornell dan Laker dan rasio heteroid monotride atau HTMT, dan hasilnya disajikan pada tabel 4 dan 5 secara bersamaan. Kriteria Cornell-Laker berfungsi untuk menghubungkan akar kuadrat AV yang diperoleh dari setiap gagasan terhadap korelasi variabel untuk mengevaluasi validitas diskriminan. Akar kuadrat AV setiap faktor lebih besar daripada korelasi yang diperoleh dari faktor-faktor tersebut, yang menunjukkan bahwa faktor tersebut berbeda dari interaksinya dengan item lain. Oleh karena itu, validitas konvergen dan diskriminan tercapai. Tabel 5 menunjukkan bahwa setiap HTMT berada di bawah 0,90, yang merupakan standar lain untuk melakukan validitas diskriminan antara kedua variabel. Akibatnya, situasi validitas diskriminan juga tercapai. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Retno. Waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu nomor 6, analisis jalur. Hasil model struktural menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara GIB yang dipaksakan oleh HRM, GOC, dan KS. Lihat tabel 6. Interaksi konstruksi ini dijelaskan pada gambar 2. Untuk SEM yang mengakui nilai-nilai penting untuk menilai pengaruh GHRM pada GIB karyawan dan efek mediasi GOC. Untuk memvalidasi hipotesis, kami menguji nilai T dan nilai P. Nilai ambang batasnya adalah T lebih dari plus minus 1,96 dan P kurang dari 0,05. Jika hasil item mengandung konstruk tersebut, maka interaksi kedua konstruk tersebut signifikan dan didukung. Tabel 6 menunjukkan bahwa GHRM mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap GIB karyawan. Y sama dengan 0,136, T sama dengan 3.864, P sama dengan 0,00, dan H1 didukung. Dengan variabel mediasi, GHRM mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap GOC karyawan. Y sama dengan 0,665, T sama dengan 29.150. P sama dengan 0,00 dan H2 dikonfirmasi. Sementara itu, GOC berpengaruh positif signifikan terhadap GIB. Y sama dengan 0,153, T sama dengan 4,591, P sama dengan 0,0, dan H3 didukung. Terakhir, GOC memainkan peran mediasi parsial antara GHRM dan GIB karyawan. Y sama dengan 0,102, T sama dengan 4.725, P sama dengan 0,00, dan H4 didukung. Selain itu, metode Bootstrap digunakan untuk menguji efek mediasi antara GOC karyawan dan GIB.
dan diambil sampelnya secara acak sebanyak 5.000 kali. Hasilnya menunjukkan bahwa koefisien pengaruh tidak langsung GHRM terhadap GIP karyawan adalah 0,102 dan interval kepercayaan 95% adalah 0,059, 0,145, tidak termasuk 0. Hal ini menunjukkan bahwa GHRM tidak hanya dapat secara langsung mendorong GIP karyawan, namun juga secara tidak langsung mendorong GIP karyawan melalui peran mediasi GOC dan H4 juga didukung lebih lanjut. Meskipun pentingnya GHRM dalam GIB karyawan, interaksi ini dipengaruhi oleh KS. Lihat gambar 2. Penelitian ini juga mengungkap signifikasi KS sebagai variabel moderasi. Pengaruh moderasi KS terhadap asosiasi GHRM, GIB, dan GHRM, GOC, GIB dievaluasi menggunakan metode 2 langkah untuk memperkirakan dampak moderasi berkelanjutan dalam PLS-SEM. Berdasarkan tabel 6, syarat interaksi GOC dan KS mempunyai pengaruh positif terhadap GIB. Y sama dengan 0,041, T sama dengan 2,737, P sama dengan 0,022. Dan interval kepercayaan 95% adalah 0,007, 0,086. Tidak termasuk 0 menunjukkan bahwa KS memainkan peran moderasi yang positif dalam pengaruh GOC pada GIB, dan H5 didukung. Selanjutnya, analisis kemiringan sederhana dari efek moderasi ini atau gambar 3 menunjukkan bahwa dalam kondisi derajat KS yang lebih tinggi atau rata-rata ditambah satu standar deviasi, GOC karyawan memiliki dampak yang lebih tinggi terhadap GIB. EFS sama dengan 0,264, T sama dengan 4.869, P sama dengan 0,00, dan pada kondisi derajat KS yang rendah atau min dikurangi satu standar deviasi. Pengaruh GOC pegawai terhadap GIB juga rendah. EFF sama dengan 0,157, T sama dengan 2.834, P sama dengan 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya perbaikan pada KS, maka pengaruh GOC pegawai terhadap GIB berangsur-angsur meningkat. Terakhir, pengaruh moderasi KS pada model mediasi GHRM, Y, GOC, Y, GIB diuji, atau tabel 7. Indeks mediasi yang dimoderasi adalah 0,128. Kesalahan standar Booth adalah 0,027. Dan interval kepercayaan 95% adalah 0,075, 0,183, tidak termasuk 0. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh mediasi yang dimoderasi adalah signifikan, dan semakin tinggi derajat KS, semakin mudah GHRM mempengaruhi GIB melalui GOC karyawan. Oleh karena itu, H6 didukung. Kesimpulan empiris dari makalah ini menunjukkan bahwa 1. HRM ramah lingkungan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap GIB karyawan. 2. HRM hijau dapat meningkatkan GOC karyawan. 3. GOC pegawai berpengaruh positif terhadap GIB. 4. GOC memainkan peran mediasi parsial antara GHRM dan GIB bekerja. Dan 5. KS meningkatkan interaksi positif antara GOC dan GIB, dan selanjutnya memoderasi peran mediasi GOC antara GHRM dan GIB. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.